karena ada beberapa kendala pelaksanaan pembebasan lahan baru dimulai tahun 2016 sampai 2021. Akhirnya ini kan menjadi turnkey project. Jadi mulai dari tenaga kerjanya, kemudian konten bahan bakunya, materialnya itu didatangkan dari impor. Jadi jangan mengharapkan subsidi pemerintah gitu ya kepada KCIC untuk penumpang gitu. Stasiun Tegaluar merupakan salah satu stasiun pemberhentian kereta cepat di Bandung. Di samping saya ini merupakan kereta cepat yang memiliki desain sentuhan kearifan lokal yang menyerupai hewan komodo dan warna merah yang terinspirasi dari bendera Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membentang sejauh 140 km dan menelan biaya sebesar 7,2 miliar US dollar atau sekitar 105 triliun rupiah. Bagaimana pergerakan manusia antara Kyoto atau Tokyo itu sudah menjadi satu pergerakan harian. Nah ini tentunya bukan sekedar... Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR 23 November 2022, PT Kereta Api Cepat Indonesia China atau KCIC mematok harga tiket Rp125.000 untuk jarak terdekat dan Rp250.000 untuk jarak terjauh, yaitu dari Stasiun Halim Jakarta ke Stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung. Waktu tempuh untuk rute terjauh ini 40 menit, sementara harga tiket berlaku selama 3 tahun pertama. Menurut kajian yang dilakukan PT KCIC dan Polar UI pada 2021, potensi penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 29.000 orang per hari. Survei berdasarkan kemungkinan untuk penumpang dari public transport, kendaraan pribadi, termasuk kereta api sendiri. Itu shiftingnya sebenarnya hanya 11%, Pak. Didapatkan sekitar 29.000 penumpang per hari. Dari total, itu di awal, Pak. Kan pasti akan ada kenaikan. Apa? Itu di 350.000 sebenarnya, Pak. Willingness to pay-nya. Di stasiun terjauh dan stasiun terpendeknya 150. Namun 3 tahun pertama, kita akan di 250.000, Pak. Tentunya kita harapkan bisa lebih menarik lagi. Enggak subsidi, Bu. Nggak ada subsidi. Harga tersebut memang lebih tinggi dibanding biaya perjalanan dengan moda transportasi lain. Sebagai perbandingan, harga tiket kereta api Argo Parahyangan dari Stasiun Gambir ke Stasiun Bandung yang berada di tengah kota adalah Rp150.000 untuk kelas ekonomi dan Rp200.000 untuk kelas eksekutif per orang dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Harga tiket mobil Biro Travel Jakarta-Bandung saat ini berkisar antara 110 hingga 200 ribuan rupiah per orang. Sedangkan bila menggunakan mobil pribadi, biaya yang dikeluarkan untuk tol sekitar Rp70.000. Sementara biaya bahan bakar bervariasi antara 100 hingga 200 ribu rupiah. Waktu tempuh Jakarta-Bandung via jalan tol sekitar 2,5 jam. Kalau lagi nggak terburu-buru sih lebih ke travel aja sih. Soalnya. Iya, iya sih palingan turunin ke 200 atau 150 gitu kalau bisa wah. Kereta cepat. Ya. Mungkin karena waktunya ya, karena kita memang butuh yang lebih cepat, mungkin kayak 1 hari bisa PP, kenapa enggak gitu. Jadi kayaknya kalau ada kereta cepat saya akan milih kereta cepat. Kalau untuk hitungan mobil kan untuk keluarga misalkan 4 orang dia lebih murah mobil ya dibanding dengan kereta cepat gitu. Kecuali memang dari pemerintah disubsidi lah untuk tiketnya. Kira-kira berminat, Pak, untuk mencoba? Berminat mencoba, iya. Pasti mencoba sih. Sebelumnya, terdapat 2 proposal proyek kereta cepat yang diterima pemerintah Indonesia, yakni dari Jepang dan Tiongkok.
Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memilih Tiongkok sebagai pemenang tender proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Cepatnya. Jadi sebenarnya komponen paling besar dalam pembangunan kereta cepat itu adalah prasarananya. Nah, kalau dalam proposalnya Cina waktu itu bisa kami lihat mereka itu seluruh biaya pembangunan ini dimasukkan ke dalam joint venture, which is dengan kereta cepat ini. Artinya apa? Artinya hutang apa segala macam yang ditanggung oleh kereta cepat yang dimiliki 60-40. Jadi ditanggung bersama-sama. Nah, sementara joint venture-nya antara Jepang dan Indonesia itu hanya pada sarananya aja, pengoperasian sarana. Nah, kalau kayak gitu waktu itu kita lihat loh, kalau ini berarti hutang pembangunan prasarana semuanya ditanggung pemerintah dong. Ya, itu waktu itu salah satu yang menurut kita ya kalau ini spiritnya B2B tidak seperti itu harusnya. Ya masa kemudian pemerintah yang menanggung semua dari awal gitu ya. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2015. Kala itu, melalui Perpres 107 tahun 2015, pemerintah menugaskan 4 BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara 8 untuk mengerjakan prasarana dan sarana kereta cepat. Keempat BUMN tersebut lalu membentuk konsorsium yang kemudian dinamakan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI. Pada Oktober 2015, didirikan PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara PT PSBI dan 5 BUMN Tiongkok yang tergabung dalam konsorsium bernama Beijing Yawan. Biaya awal proyek ditaksir 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 90 triliun rupiah dengan komposisi pembiayaan awal sebesar 913 juta dolar ditanggung PT PSBI selaku pemilik 60% saham PT KCIC dan 608 juta dolar ditanggung Beijing Yawan selaku pemilik 40% saham. Sedangkan 4,55 miliar dolar lainnya dipinjam dari China Development Bank atau CDB dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun dan suku bunga 2% per tahun. Karena kan ya hutangnya KCIC yang ada di situ kan nggak ada jaminan pemerintah. Kita tidak memberikan jaminan. Gitu. Jadi ya memang dia harus berpikir secara bisnis untuk ini tetap bisa berjalan, menghasilkan uang, bisa bayar pinjaman ke mereka. Garis besarnya kalau nggak salah yang ini 10 tahunan lah. Oh, baru bayar bunga dulu. Ya, 10 tahunan bayar bunga dulu. Peletakan batu pertama proyek dilakukan Presiden Joko Widodo pada 2016 di Walini, Bandung. Namun, proses pembangunan tidak segera berjalan karena kendala pembiayaan. Penandatanganan Facility Agreement pembiayaan kereta cepat baru dilakukan oleh PT KCIC dan China Development Bank pada 2017 dan dana baru mulai dicairkan pada 2018. Infrastruktur kereta api cepat dikerjakan oleh HSRCC atau High Speed Railway Contractor Consortium yang merupakan konsorsium antara BUMN Wijaya Karya yang menguasai 30% saham dan 6 BUMN Tiongkok yang menguasai 70% saham. Nilai pengerjaan yang disepakati mencapai 4,7 miliar dolar atau sekitar 70 triliun rupiah. Padahal yang dibutuhkan bukan transportasi seperti kereta cepat, tapi yang dibutuhkan adalah penurunan biaya logistik. Panjang lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai lebih dari 140 km, termasuk 85 km jalur layang dan 13 terowongan. Pembangunan terowongan menggunakan tunnel boring machine atau TBM dari Tiongkok. Pembuatan terowongan sempat mengalami sejumlah kendala. Antara lain, kondisi tanah di sejumlah jalur terowongan yang merupakan jenis clay shell. Clay shell adalah sejenis sedimen batuan lempung yang memiliki sifat keras di area tertutup, namun mudah lapuk dan tak dapat mengeras di area terbuka sehingga berisiko runtuh. Selain kendala geografis, geologis, dan teknis, proses pembangunan infrastruktur kereta cepat mengalami kendala pembiayaan.
Pandemi COVID-19 membuat pendapatan sejumlah BUMN yang tergabung dalam konsorsium seperti PT KAI yang menguasai 25% saham dan PT PSBI mengalami penurunan. Akibatnya, BUMN ini tidak mampu menyetorkan kewajiban dana untuk PT KCIC. Dalam laporan keuangannya, pada periode 2020 dan 2021, PT KAI membukukan pendapatan 18 triliun rupiah per tahun, jauh di bawah pendapatan 2019 yang mencapai 26 triliun rupiah. Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres 93 tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan dana APBN untuk penyelesaian proyek kereta cepat serta mengubah komposisi kepemilikan saham PT PSBI. Kini PT KAI memiliki sekitar 50% saham PT PSBI, diikuti PT Wijaya Karya dengan hampir 40% saham dan sisa saham lainnya dikuasai Jasa Marga dan PT PN8. Dana APBN yang diinjeksikan lewat mekanisme penyertaan modal negara atau PMN melalui PT KAI pada 2021 dan 2022 mencapai sekitar 7,5 triliun rupiah. Selain itu, Perpres ini juga mengatur pembentukan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan. Tak hanya kekurangan setoran dana dari BUMN, biaya pembangunan infrastruktur kereta cepat pun mengalami pembengkakan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR pada 9 November 2022, Dirut PT KCIC menyatakan taksiran cost overrun atau pembengkakan biaya ini mencapai sekitar 1,45 miliar dolar Amerika. 3 hal yang menjadi penyebab utama terjadinya cost overrun adalah perubahan harga akibat inflasi, kenaikan upah pekerja, pembayaran bunga bank, serta pajak atas pengadaan lahan. Salah satunya adalah kendala pembebasan lahan. Jadi perkiraan untuk lahan yang kita bebaskan itu dihitung berdasarkan FS di tahun 2015. Sementara karena ada beberapa kendala, pelaksanaan pembebasan lahan baru dimulai tahun 2016 sampai 2021. Jadi total adalah angkanya 1,449 billion US dollar. Kalau kita lihat secara proporsional memang paling besar itu kontribusi dari change in cost. Change in cost ini adalah eskalasi harga dikarenakan adanya penyesuaian harga untuk komponen lokal. Jadi untuk proyek yang sifatnya multi years memang biasanya diakomodir. Setiap tahunnya ada kenaikan harga karena inflasi terkait upah, kemudian barang material. Namun pada Februari 2023, pemerintah mengumumkan kesepakatan nilai cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18 triliun rupiah. Selaku pemegang 60% saham PT KCIC, konsorsium PT PSBI mendapat tanggungan sekitar 720 juta dolar atau lebih dari 10-an triliun rupiah. Sedangkan sisanya senilai sekitar 480 juta dolar ditanggung mitra dari Beijing Yawan. Karena kekurangan dana untuk menutup cost overrun, konsorsium BUMN Indonesia kembali mengajukan pinjaman dana kepada China Development Bank sebesar 560 juta dolar atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Nah, waktu itu kan memang dari 720 ini kan berarti kira-kira 25%-nya ya, sekitar 200-an juta dolar ya, 200-an juta dolar itu kan diberikan PMN. Nah, sisanya itu memang waktu itu kita diskusi dengan pihak CDB, dikasih dong soft loan gitu ya, pinjaman jangka panjang dengan bunga yang sangat murah gitu ya. Dan sekarang memang kita lagi menegosiasikan, tapi memang kalau dilihat kita bisa dapat periodenya antara 30 sampai 45 tahun gitu ya. Terus kemudian dalam 15 tahun pertama juga tidak perlu membayar cicilan dulu pihak KAI, jadi hanya bayar bunganya dulu aja. Terus suku bunganya pun juga kalau kita lihat yang sekarang kita negosiasikan memang cukup kompetitif. Kalau dibandingkan misalnya kan kalau kita punya opsi nih, pemerintah menerbitkan obligasi surat utang terus uangnya kita injek sebagai PMN, itu cost of fund-nya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita pinjam dari suku bunga yang sekarang sedang kita negosiasikan dengan CDB.
Dengan masuknya tambahan utang cost overrun, maka total biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar 7,2 miliar dolar Amerika atau setara 108 triliun rupiah dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar. Hampir 70% biaya proyek atau sekitar 5 miliar dolar yang setara dengan 75 triliun rupiah dibiayai dari dana pinjaman CDB atau China Development Bank. China Development Bank sendiri merupakan bank milik pemerintah Tiongkok dan didirikan pada 1994. Pada 2022, bank ini memiliki aset senilai 18,2 triliun yuan atau sekitar 38.000 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, aset Bank Mandiri dan BRI pada 2022 masing-masing sekitar 2.000 triliun rupiah. Menurut data Bank Dunia, pembangunan infrastruktur kereta cepat di berbagai negara rata-rata 20 juta hingga 70 juta dolar per kilometer tergantung kondisi teknis dan geografis masing-masing negara. Biaya pembangunan infrastruktur kereta cepat di Tiongkok merupakan yang paling rendah di dunia, yaitu sebesar 17 hingga 21 juta dolar per kilometer. Di Eropa, biaya tersebut mencapai 25 hingga 35 juta dolar per kilometer, sementara di California, Amerika Serikat sebesar 56 juta dolar per kilometer. Faktor tenaga kerja murah, inovasi teknologi baru, serta program pembangunan jalur kereta cepat secara besar-besaran membuat biaya di Tiongkok lebih rendah dibanding negara barat. Biaya pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini mencapai sekitar 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 109 triliun rupiah untuk lintasan sepanjang 140 km. Artinya, biaya per kilometer di Indonesia sekitar 50 juta dolar. Selain pandemi, sejumlah faktor mempengaruhi tingginya biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia. Ya, banyak infrastruktur yang terkendala masalah pembebasan lahan. Jadi begitu ada proyek dan tidak semua menggunakan lahan negara, misalnya, sehingga itu ada ganti rugi yang cukup mahal dikeluarkan oleh si kontraktor. Dan nilainya bisa berlipat kali karena tidak ada pengendalian soal spekulasi tanah. Itu problemnya. Kemudian yang kedua, pada waktu kereta cepat Jakarta-Bandung ya, dari uji kelayakan, ini kan sudah terlihat bahwa konten impor, mulai dari relnya, kemudian keretanya sendiri, karena berasumsi bahwa belum siap Indonesia dengan teknologi kereta cepat. Akhirnya ini kan menjadi turnkey project. Jadi mulai dari tenaga kerjanya, kemudian konten bahan bakunya, materialnya, itu didatangkan dari impor. Dan ini akhirnya menjadi pembengkakan. Begitu rupiahnya naik turun, efeknya adalah biaya cost overrun. Bima Yudhistira menambahkan, pembangunan kereta cepat sebenarnya bukan hal yang penting dilakukan oleh Indonesia yang saat ini memiliki pendapatan per kapita kurang dari 5.000 dolar per tahun. Apakah infrastruktur yang ada di Jawa ini akan dibangun sebegitu masifnya? Padahal yang dibutuhkan bukan transportasi seperti kereta cepat, tapi yang dibutuhkan adalah penurunan biaya logistik. Indeks logistik kita ini jelek sekali. Jadi kalaupun transportasi yang dibangun adalah transportasi logistik, dari kawasan-kawasan industri misalnya langsung kepada pelabuhan, bukan kereta penumpang. Menurut platform pencatat data pasar Statista.com, saat ini terdapat sekitar 20 negara yang memiliki jaringan kereta cepat. Sebagian besar merupakan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Jadi jangan mengharapkan subsidi pemerintah gitu ya kepada KCIC untuk penumpang gitu. Sejarah kereta cepat di dunia dimulai di Jepang pada 1964. Shinkansen atau kereta peluru untuk pertama kalinya beroperasi dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam, menghubungkan Tokyo dan Osaka dengan waktu tempuh sekitar 3 jam.
Jarak Tokyo dan Osaka sekitar 500 km, kurang lebih setara dengan jarak antara Jakarta dan Solo. Jepang kini memiliki rute kereta cepat sepanjang 3.000 km. Tiongkok mulai mengoperasikan kereta cepat pada 2009 dengan rute Beijing-Tianjin yang berjarak sekitar 120 km. Namun, dalam tempo 7 tahun sejak pertama kali beroperasi, Tiongkok sudah mampu membangun 10.000 km jaringan kereta cepat. Kini, Tiongkok memiliki rute kereta api cepat terpanjang di dunia. Menurut Statista.com, pada 2021, panjang rute kereta cepat di Tiongkok mencapai 40.000 km atau hampir 8 kali jarak dari Sabang ke Merauke. Kereta cepat yang beroperasi di Indonesia merupakan jenis CR400AF. Kereta buatan perusahaan CRRC Qingdao Xifang tersebut memiliki kecepatan maksimal 420 km per jam, namun di Indonesia, kecepatan operasional kereta tersebut dibatasi maksimal 350 km per jam. Perjalanan dari stasiun Halim di Jakarta ke Tegaluar di Kabupaten Bandung sejauh 142 km dapat ditempuh dalam tempo 36 hingga 46 menit dengan kereta ini. 4 stasiun melayani pemberhentian kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu Stasiun Halim di Jakarta, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, dan Stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung. Terjadi perubahan rencana proyek, Walini yang sebelumnya menjadi stasiun akhir di Bandung diubah ke Stasiun Padalarang. Jadi dari Walini sendiri itu memang bukan tidak dipakai, tapi ditunda dan dialihkan ke Padalarang karena dikejar konektivitasnya dengan Stasiun Bandung yang akan nanti dikoneksikan dengan KA Feeder yang akan dioperasikan oleh KAI. Sejumlah upaya dilakukan PT KCIC dan kementerian terkait agar kereta cepat pertama di Indonesia yang dijadwalkan beroperasi pada Agustus 2023 dapat menarik penumpang. Di antaranya adalah meningkatkan konektivitas antar moda transportasi dengan cara mengintegrasikan stasiun kereta cepat Halim dengan LRT dan Transjakarta. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim akan berdampak pada perekonomian di antara dua kota besar di Indonesia tersebut. Oh ya, kita kan memang ya pasti kan sekarang ini kan harian tuh sekitar 10-15 ribu yang parahyangan kan. Nah itu kita harapkan memang nanti kan bertahap memang orang pindah dan harganya juga tidak beda jauh dengan parahyangan. Jadi jalur lama itu akan kita gunakan untuk logistik dan pariwisata gitu ya. Harapan kita memang nanti makin banyak komuter. Dan ini yang menarik kalau nanti benar-benar sudah beroperasi penuh dan stasiun Padalarang, Tegaluar maupun Karawang jadi, nanti memang masyarakat Indonesia ke depan bisa misalnya beli rumah di daerah Karawang atau di daerah sana dan bisa ke tengah kota dalam waktu 50 menit. Dalam 3 tahun pertama, PT KCIC akan mengoperasikan 68 perjalanan kereta per hari antara Jakarta dan Bandung dengan kapasitas setiap rangkaian kereta sekitar 600 penumpang. CR400AF ditenagai listrik dengan daya setiap rangkaian kereta mencapai 9.750 kW. Dua lightning arrestor dipasang di setiap rangkaian kereta untuk keamanan terhadap sambaran petir. Nantinya, PT KCIC akan mengoperasikan 11 rangkaian kereta cepat untuk penumpang dan 1 rangkaian kereta inspeksi. Perawatan dan perbaikan kereta cepat dilakukan di depo Tegaluar. Kereta cepat ini terbagi menjadi 2 warna, kereta yang berwarna kuning dan kereta yang berwarna merah. Untuk kereta yang berwarna kuning merupakan kereta inspeksi dan yang berwarna merah merupakan kereta cepat penumpang yang terbagi dalam 3 kelas. Manajemen PT KCIC memperhitungkan nilai investasi kereta cepat Jakarta-Bandung akan mencapai titik impas atau break-even point setelah 38 tahun masa operasi. Pemerintah mengklaim tidak akan memberikan subsidi bagi tiket penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, sejumlah skenario juga telah disiapkan bila jumlah penumpang tidak mencapai target sehingga mengganggu pendapatan PT KCIC yang digunakan untuk biaya operasional maupun membayar utang. Ya kan gini ya, kita juga bicara sama pihak Tiongkok. Ini kan kita dari awal ngomongnya B2B. Jadi saya kira kalaupun nanti ada masalah-masalah seperti itu ya kita harus
cari solusinya secara bisnis to bisnis gitu. Jadi jangan mengharapkan subsidi pemerintah gitu ya kepada KCIC untuk penumpang gitu. Saya kira itu tidak masuk dalam kalkulasi kita sekarang. Kalau kita kan kalau dari biasanya kalau dalam hal produksi kita bilang oke, ini first line of defense-nya apa? Keuangannya KCIC gitu ya. First line of defense keuangannya KCIC ya coba gimana kita meningkatkan keuangannya KCIC. Yang kedua ya oke, masuk ke shareholder-nya gitu ya. Dari KAI. Di KAI pun kita juga ada beberapa layer gitu. Ada strategi A, strategi B, strategi C itu kita sudah godok dan persiapkan ya oleh teman-teman Kementerian BUMN. Jadi perkuatan di keuangannya KAI ada. Tapi kalau misalnya itu nggak mampu, ya kita harus balik dong duduk lagi. Ini beyond ini shareholder ini ya kita harus duduk lihat mana di proyek ini yang kita bisa restructure ulang pinjamannya gitu ya. Apakah ada efisiensi operasi yang masih bisa dilakukan segala macam. Ekonom Bima Yudhistira memprediksi bila hanya mengandalkan pendapatan dari tiket, proyek kereta cepat baru mencapai BEP atau titik impas setelah beroperasi selama 130 tahun. Bila pendapatan tak mampu menutup biaya operasional dan membayar utang, maka ada risiko gagal bayar yang dapat menyebabkan aset-aset kereta cepat diambil alih oleh China Development Bank selaku pemberi pinjaman. Jadi gini, mau dia penjaminan APBN langsung ya ataupun lewat BUMN, tapi kan BUMN ini kan adalah aset negara juga. Makanya di dalam nota keuangan APBN selalu dijelaskan yang namanya resiko kontingensi. Jadi apabila ada BUMN bermasalah, ada proyek infrastruktur yang kemudian bermasalah, ya, itu akan menjadi tanggung jawab ujungnya adalah kepada APBN juga. Penyertaan modal negaranya lebih besar misalnya. Jadi mau dijaminkan APBN ataupun BUMN sebenarnya sama aja. Ini tetap dalam skenario keuangan negara terlibat. Sekarang ataupun nanti. Pada 2016, PT KCIC memperoleh masa konsesi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung selama 50 tahun. Pada 2022, PT KCIC mengajukan permohonan perpanjangan masa konsesi menjadi 80 tahun. Perpanjangan masa konsesi tersebut dapat dilakukan bila merujuk pada pasal 12 ayat 2 Permen Hub nomor 38 tahun 2021. Menurut peraturan tersebut, pemberian hak konsesi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dikenakan pendapatan konsesi atau concession fee sebesar minimal 2,5% dari pendapatan kotor per tahun.